Sebanyak 200 peserta dari perwakilan 17 kecamatan, se-Kabupaten Barito Kuala, mengikuti bimbingan teknis, literasi informasi yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperpusip, Kabupaten Barito Kuala, Rabu, tanggal 16 April tahun 2025. Ketua Panitia Penyelenggara, Bimtek Literasi Informasi, Disperpusip Batola, Muswidah, mengatakan, Bimtek Literasi Informasi tersebut diselenggarakan 4 angkatan dan berlangsung selama 2 hari. Untuk satu angkatan berjumlah 50 peserta, mereka berasal dari guru, pustakawan, dan penggiat pustakawan dari perwakilan 17 kecamatan se-Batola. Menurut Muswidah, tujuan kegiatan tersebut yakni memberikan bimbingan terhadap peserta tentang literasi informasi, kemampuan mengenali penelusuran evaluasi, dan pemanfaatan sumber informasi ke depan. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya menghadirkan 2 narasumber yakni Ketua Pustakawan Kalsel, Dr. Ahmad Syauki Pustakawan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguguran UIN Antasari Banjarmasin dan dosen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Selanjut pemateri kedua, Muhammad Nur Fadilah yang merupakan Duta Baca di Kabupaten Batola. Kepala Disperpusip Batola, Hajah Siti Aminah, mengatakan, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses dan mengevaluasi, khususnya dalam memanfaatkan informasi secara bijak semenjak era digital. Siti Aminah menambahkan, literasi informasi menjadi kunci dalam membangun masyarakat kritis agar tidak terpengaruh oleh pengaruh yang salah. Dirinya berharap kegiatan tersebut dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi para peserta. Sementara itu, peserta bimbingan teknik merasa senang mengikuti kegiatan tersebut karena selain menambah wawasan juga pengalaman. Sri Wulandari, salah satu peserta Bimtek Angkatan 1, mengungkapkan rasa senang bisa mengikuti Bimtek Tenaga Pustaka Eseden Antarjaya 1, Marabahan ini, mengaku mendapat wawasan dan pengalaman terkait literasi informasi. Sri berharap hasil yang didapat dari mengikuti Bimtek ini bisa diterapkan kepada peserta didik maupun guru di sekolah. Dapat menambah pengalaman dan wawasan saya mengenai literasi informasi. Harapan saya terhadap Bimtek literasi ini, saya berharap saya bisa memberikan arahan kepada peserta didik atau guru dan kepala sekolah di sekolah saya mengenai literasi informasi ini, supaya dalam penggunaan gadget, guru, kepala sekolah, dan peserta didik bisa membijaksanai gadget tersebut untuk melakukan hal-hal yang positif, tidak melenceng ke hal-hal yang membuat kita rugi. Terpisah, Abdi Syahbana, Guru SMA Negeri 1 Kuripan mengungkapkan, banyak hal didapat dari keikutsertaan Bimtek, salah satunya cara membangun literasi untuk siswa SMA. Hal ini bertujuan agar anak didik rajin ke perpustakaan. Yang ulun dapatkan banyak benar Pak. Salah satunya tentang cara membangun literasi untuk anak-anak SMA yang sekarang tuh sering ketergantungan sama AI Pak. Karena kan biasanya kalau ulun guru memberikan soal, karena anak-anak boleh pakai HP, tinggal soalnya tuh dipencet aja Pak. Nah, jadi kata pelatihan tadi, caranya kita agar anak-anak itu literasi, membaca ke perpus. Jadi kita bagaimana kita mendesain ruangan perpus agar minat siswa selalu datang ke perpus. Itu Pak. Pemateri kegiatan, Muhammad Nur Fadilah, mengungkapkan, ada 3 materi spesifik yang disampaikan kepada peserta. Ketiga hal tersebut, masing-masing, literasi baca tulis, literasi digital, dan literasi keuangan. Materi yang disampaikan juga menekankan pentingnya menangkal informasi yang salah. Jadi memang untuk kegiatannya ini kan tentang Bimtek Literasi Informasi Pak. Nah, jadi secara spesifik Bimtek Literasi Informasi ini ada 3 tadi yang ulun sampaikan. Pertama literasi baca tulis, kemudian literasi digital, dan juga literasi keuangan. Jadi itu literasi baca tulis itu seputar kita membaca Pak. Kaitannya nanti ke minat membaca Pak. Jadi kayak pacarannya kita itu punya minat membaca. Karena saat ini kan ya minat baca kita nih biasanya masih kurang lah, masih perlu diperbaiki. Makanya penekanannya kepada peserta tadi supaya mereka tuh punya semangat untuk membaca gitu Pak, supaya punya kecintaan terhadap membaca buku khususnya. Nah, kalau generasi digital ini seputar pengetahuan dan keterampilan kita terkait dunia digital Pak. Karena sekarang ini kan kita serba digital malah. Nah, otomatis kita harus bisa nih menguasai teknologi digital. Nah, tapi tadi lebih penekanannya ke informasinya Pak. Jadi sekarang itu kan informasi semakin mudah untuk kita dapat malah. Jadi tapi dari semua informasi itu kan ada semuanya informasi yang benar gitu. Ada beberapa informasi sifatnya hoax. Nah, jadi itu tadi juga
Nah, fokus kita bagaimana peserta itu bisa nanti membedakan mana nih informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar, mana informasi yang bisa kita percaya, yang bisa kita ambil, mana yang tidak, termasuk perangkat-perangkat digitalnya Pak. Jadi kan kayak dari kementerian itu kan ada menyediakan website khusus untuk kita mengecek kebenaran dari suatu informasi itu. Tim Liputan, Teladan TV.